saya jalan lagi. Nah, ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Dia yang melahirkan kita, dia yang akan mengangkat kita kembali di dalam kematian. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, dan Tuhan itu juga akan meninggalkan kita. Tapi ingat, Bapak Ibu, jangan pernah kita menganggap Tuhan itu benar-benar meninggalkan kita. Dia akan datang sebagai Roh Kudus, menyertai langkah hidup kita, di dalam hidup kita. Ini tadi dikatakan, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama. Kalau kita kedatangan Tuhan Yesus, wah, sebagai tamu agung pasti ya, wah, dimasakin mesti. Tuhan disiapin, ada ayam goreng, ada bulongnya, itu tadi ada cabai, pasti. Tapi saya, Tuhan Yesus itu enggak benar-benar dalam hidup sehari-hari gini kita tidak bisa lihat. Tapi ingat Bapak Ibu, saya merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada di samping saya, karena Dia yang juga memberikan kehidupan saya ini. Mungkin Tuhan harusnya mati, saya dulu yang harusnya kotor. Orang saja mungkin tidak mengasihi saya, menganggap saya ini bikin sial, bahwa itu mengasihi saya. Saya sudah ada di muka bumi, berarti Tuhan punya maksud tersendiri. Amin. Bapak Ibu juga pasti kalian ini adalah pilihan. Ayo kita lebih lagi maunya apa? Waktunya hampir tiba ini tadi. Kita semakin sama Tuhan supaya kita ngerti maksudnya Tuhan. Nah, ini kuasa Tuhan tanpa batas. Yang kedua adalah pengharapan firman Tuhan. Kalau kita di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12, ini panjang sekali. Ini menceritakan tentang Paskah. Tapi kita mau belajar di sini yang kedua itu pengharapan firman Tuhan itu di dalam Lukas 24 ayat 7 dan 8. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, di sini tadi Pak Paulus sudah saksikan sedikit. Pada akhirnya Tuhan Yesus diserahkan. Dia mati di atas kayu salib. Ini loh benar-benar anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Amin. Kita ini loh anak-anak yang tidak tahu terima kasih. Tapi kita harus mengerti. Mulai saat ini kalau kita mengerti akan firman ini, kita berterima kasih atas segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Karena apa? Diceritakan rombongan baik kudus itu 3 hari nanti aku baru kembali. Nah, orang-orang malah menganggap Tuhan Yesus ini maksudnya gimana tak? Bangun baik suci aja pasti berbulan-bulan bertahun-tahun ya kan kalau bangun rumah. Ini 3 hari loh. Ini loh yang dimaksud. Kalau kita tahu firman Tuhan, yaitu adalah tubuh kita, bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib dan 3 hari dia akan bangkit. Nah, saat dia bangkit itu loh benar-benar tidak ada. Makanya ini Bapak Kudus ini harus benar-benar dijaga, dirawat, ya. Jangan disia-siakan. Karena tubuh ini pemberian Tuhan. Wes lemu ya wes ben sehat. Haleluya. Ya. Yang kurus pun harus pokok orang cacingan. Ya kan? Itu loh. Makanya jadi anak Tuhan itu kurang senyum, ya. Wah, saya hari ini senyum terus.
THR karyawan. Aduh, ya podo wae malah aku sing ingatkan gitu kan. Wah, akhirnya saya bilang, wes Tuhan, terserah. Semua ini pasti Tuhan yang menyediakan. Wah, sungguhan. Hari Senin pagi itu Budi tahu-tahu masuk ke kamar. Bu, niki yang salah risan atas nama Ilen. Waduh, puji Tuhan. Itu loh, anak Tuhan. Alhamdulillah. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Semua apapun kita kalau diberi apa itu sebelumnya Kristin itu sudah nyampe saya. Asal salah sakti, orang itu arisan. Tenang tau, mandi ya. Wah, tapi ada mandi. Nanti Sabtu kan jalan-jalan langsung nyampe lagi. Ya nggak pernah. Ya udah sebenarnya betul. Luar biasa, Tuhan kita ajar. Saya cuma belum ngomong loh sama Tuhan. Tuhan ini untuk THR apa belum loh, saya belum. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ayo kita rayakan. Komunitas ini sudah mulai banyak dijaga ya. Nek bisa ditambahi lagi porsi-porsi yang kosong ini tadi jangan dibiarkan kosong. Oh, nanti diisi. Malaikat Bu. Oh, malaikat begitu ya. Kalau malaikatnya kalau jalannya ke sini, mana diisi itu anak buahnya musibah kan bukan aku. Tolak bolong. Anak Tuhan bisa nolak semua. Tadi saya jalan-jalan, itu sudah istirahat, saya masih satu telan lagi ketemu sama ibu-ibu. TKE ngomong Denny kita, Bulannya tahu nggak? Rumah itu loh Bu, awas sana Bu. Itu pintunya buka Bu. Nah itu bisa buka sendiri. Nanti kita tutup sendiri. Mana kok buka? Kayak sampai menek ya. Ya memangnya dibuka. Kok rumahnya kosong? Saya bilang gitu. Itu kayaknya buka tutup sendiri loh Bu. Kosong. Saya bilang gitu. Si tetangga saya yang satu, Bu Meme itu malah menurut Cina saya bilang masa anak Tuhan ditutui apa pintu buka tutup malah ketiak. Nah itu ayo dibuktikan nanti sore datang berani enggak bilang gitu. Sudah macam-macam katanya gitu. Saya nggak takut sama setan ya, karena ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan yang ada di samping saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya, segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Matius 27 dikatakan ayat 40. Mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ini Tuhan itu dia yang percaya, tapi dia tidak begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan kalau dia baru kita akan nyala pakaian dia. Tapi ingat, kita contoh Tuhan. Dia dihina, dinudai, dicambuk, dicaci maki. Kita mesti apa sih? Efek. Kita ini gambar efeknya Tuhan. Ya. Makanya kalau kita disakiti, saya sakit ini. Ini. Wah, dia mungkin mancing ya. Padahal saya kan belum apa-apa. Dia sampai mancing terus gak mau kenal saya. Aku gini
Oh, itu apa itu? Terus ambil Kacang, apa? Kacang. Nah, kacang itu kulitnya benar-benar tebal. Saya juga pengen belajar seperti itu. Belajar supaya hidup kita ini hidup di dalam kekudusan. Bukan hanya saya, Pak Paulus dan Bulus ya, tapi semua. Ayo kita belajar. Saya yakin dan percaya malam hari ini banyak sekali Tuhan katakan buat setiap kita bahwa Tuhan mau datang ke rumah kita. Tuhan mau hadir di dalam hidup kita. Kami nanti 24. Yang ketiga dikatakan Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan ngomong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian. Nah, ini luar biasa. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Sebenarnya kebangkitan Tuhan itu ditawarkan bagi semua orang. Tapi banyak orang itu tidak percaya. Dikatakan di sini omong kosong. Tetapi ingat, satu orang ini loh, Petrus ini tetap dia datang menjenguk melihat kuburnya Yesus dan ternyata juga kosong. Pada akhirnya dia percaya bahwa Tuhan ini benar-benar dalam waktu 3 hari merubah baik suci, di mana dia bangkit. Dia tidak mati kok. Orang-orang itu loh menganggap dia mati. Sampai diikuti deh, sampai diikuti ada pengawal gitu. Nanti benar-benar bangkit, tapi pengawalnya juga tidak bisa melihat. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang tanpa melihat tanda waktu di tangan itu kita percaya bahwa Yesus mati buat kita. Itu yang pokok dari kehidupan kita. Supaya apa? Kebangkitan Tuhan yang ditawarkan buat setiap orang di tempat ini kita tangkap. Kita pegang bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan yang lebih dari kita. Bapak Ibu. Nah, tawaran ini kembali lagi kayak kemarin ya, memang pilihan di tangan Bapak Ibu semua. Malam hari ini ayo kita belajar merayakan, kita persiapkan hati kita. Kalau Tuhan mau hadir di dalam hidup kita, puji Tuhan, berarti Dia mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan baru kita ini dikasih. Bohong kalau kita sering ngomong Tuhan aku mengasihimu, tapi terkadang kita tidak percaya apakah benar Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau malam hari ini ayo kita belajar diingatkan Tuhan supaya kita ini jaga hati, jaga supaya apa? Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita menggenapi setiap firman-Nya dan juga menawarkan keselamatan, kebangkitan Kristus itu benar-benar dia dan saya tidak percaya kalau Bapak Ibu boleh merayakan sukacita kemenangan karena Tuhan mau hadir dalam hidup kita masing-masing. Itu merupakan anugerah yang terindah di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Saya pun merasa bangga kalau saya ini dikasih Tuhan. Saya bangga sekali bahwa saya diciptakan Tuhan yang tidak ada artinya kalau dibandingkan orang-orang.
di luar sana yang masih mungkin kehidupannya amburadul, itu masih kita beruntung loh. Dan Tuhan itu masih memelihara hidup kita, memperingatkan kita, keluarga kita baik-baik saja, anak-anak kita mengerti, anak-anak perlu kasih buat kita dan takut sama Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan perbuat. Itu merupakan anugerah yang terindah. Banyak Bapak Ibu keluarga yang anak-anaknya juga tidak mengenal Kristus, malah ada anak-anaknya yang kenal Kristus, bapak ibunya yang meninggalkan Kristus. Dan malam hari ini Tuhan katakan, waktuku hampir tiba. Ayo malam hari ini persiapkan hati kita untuk menyambut Rabu Agung besok, ya. Kalau Bapak Ibu mau siap puasa, nanti bisa lebih peka lagi, bisa melihat Tuhan Yesus yang baik, ya. Tapi jangan takut, Tuhan itu cuma menunjukkan jati dirinya itu berupa sinar. Tidak bakal cuma jeger gitu, wow, naik kabeh. Ya, saya juga diperlihatkan Tuhan itu hanya sinar yang menyilaukan. Tidak pernah saya bisa melihat wajah Kristus yang saya banggakan, saya agungkan. Ini cuma bayangan manusia. Tapi saya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia yang menyediakan tempat bagi kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, keperluan, kebutuhan hidup kita. Makanya jangan pernah ya sidik-sidik marah sama Tuhan, sidik-sidik orang mau gereja, sidik-sidik meninggalkan. Itu masih kanak-kanak itu rohaninya. Rohaninya masih bayi yang maunya didot aja. Enak loh kalau kedot ini tapi kalau makan nasi masih ngunyah, wah lama sekali, iya kan? Sok-sok ramudin sedih masuk Pak Petrus, Pak Paulus itu apa? Pak Paulus itu apa? Loh, jujur, ayo Bapak Ibu bener enggak? Nah, saya kadang yo enggak mungkin nek dikirimi firman Pak Paulus, saya belajar dulu. Baru saya tak kirim. Amin. Dan enggak mudah kok saya mau bilang amin. Ya kan? Enggak mungkin lah. Kita mau belajar. Firman itu semuanya tertuju buat kita. Tujukan buat kita. Tapi yang terutama adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kebanggaan kita. Wah, aku bisa nyampe ke firman, aku bisa semuanya ini. Tapi hidup kita di belakang amburadul. Wah, suami istri itu kalau ke gereja bandengan ya, duduknya jejer. Bandengan terus sampai di kursi pun udah lepas-lepas. Tapi di rumah, waduh, Di rumah jejer. berontak udah, ya kan? Itu enggak mencerminkan anak Tuhan. Banyak itu, tapi di sini tidak ada. Di sini itu dulu saya dulu saya sama Pak Hoki. Kalau Pak Hoki mau marah, saya sudah pasang stansek. Mana saya Semuanya tidak kesek, ya kan? Jangan kalah sama bapak-bapak lu. Kalah. Tapi setelah saya tahu firman, seperti Sarah itu menghormati Abraham sebagai tuannya. Waduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya bilang gitu. Makanya menandang ya kan? Sampai 2 tahun loh saya menanti, udah hamil itu. Ternyata ya itu sungguh itu tadi. Oh ini Tuhan. Nah ibu-ibu yang di tempat ini yang kayak saya dulu, jangan ya. Ayo hormati bapak-bapak. Itu adalah
imam dalam keluarga. Saya sama Pak begitu sekarang sampai tidak dikandani luar dokter orang film ya wis karepmu. Ya kan? Wis karepmu saya sampai ini tadi sudah bilang sesek itu. Duh, Tuhan beri kesehatan. Itu yang sama-sama. Saya sampai ngomongnya gitu minta sama Tuhan itu kadang Tuhan yang ketawa. Tuhan aslinya ketawa. Ya, tapi kita seperti lorong yang apa enak belum periksa. Kalau mulai sakit, wah kemarin tangan itu sudah kaku semua. Badan kok sakit ya Bang? Coba dicek Bang, dicek. Asam urat 8. 8. Wah, Fani sampai, Masya ampun, Mami, kayak gini terus-terus makan kacang gitu. Wah, puji Tuhan, konangan ya kan? Coba ya konangan. Ya kalau tangannya terus gini, bawa uang kan ya kan? Berojol. Puji Tuhan, diingatkan loh, tahu-tahu kok diperiksa ya. Sekarang wah badannya enak, tapi belum tak cek lagi. Semoga saja berapa? 3 atau 4. Makan juga sudah tak kurangi. Kedelai, itu tempe, tahu, ganda, padahal itu makanan pokok saya, menu saya sehari-hari, sambal tempe penyet, ya kan? Paling enak. Wah, nah itu loh, hati-hati, paling enak itu terus jadi kenaan loh. Malam hari ini ayo kita diingatkan Tuhan supaya kita jaga. Ini baik Roh Kudus, Tuhan mau kita jaga supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan katakan, waktuku hampir tiba. Dan aku mau mengadakan pertemuan makan di rumahmu. Haleluya, beri tepuk tangan. Yesus memberkati. Dulu tambahin atau Pak Marus mau? Saya sekali tempo ditambahin. Ya puji Tuhan, mari kita berdoa bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Kau memberkati kami Tuhan, dan firman-Mu akan terus mengajar kami. Kami dipanggil dalam komunitas perayaan untuk kami boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Satu kebanggaan bahwa kami menjadi milik-Mu, satu kebanggaan bahwa kami dipilih oleh Tuhan, dan Kau mau hadir Tuhan dalam rumah kami, dalam hidup kami, dimanapun Tuhan kami boleh berada, kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah kami mengerti waktu yang semakin sempit, waktu yang semakin dekat ini Tuhan, sehingga membuat kami semakin melekat erat dengan Engkau, dan kami terus menikmati sukacita-Mu yang luar biasa untuk kami dapat berbagi dengan semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Berkati Ibu Yayu Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, keinginan hati-Mu bagi kami. Tuhan, tolong terus pakai hidupnya, boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan. Tuhan berkati Pak Hongki sebagai suami, sebagai imam dalam keluarganya. Senantiasa Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan, urapan yang selalu baru Tuhan, untuk mendorong sukacita yang semakin melimpah ada di dalam keluarga ini. Memberkati anak-anak, memberkati cucu, mantu, semuanya Tuhan dalam kuasa-Mu. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, usaha yang Tuhan sudah berikan, Tuhan juga akan terus tolong dan campur tangan, sehingga di dalamnya Tuhan Engkau terus dipuji, dipermuliakan, dan semua karyawan yang Tuhan percayakan boleh melihat kehidupan keluarga ini yang boleh menjadi berkat bagi mereka semua, menjadi sukacita bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saya yang pengumuman. Baik Bapak Ibu Saudara, besok kita akan masuk dalam ibadah raya masa raya Paskah kita hari yang ketiga, dan besok kita akan masuk dalam Rabu Agung. Besok ada perjamuan Tuhan. Jadi siapkan hati dengan sungguh-sungguh, siapkan diri kita dengan benar-benar hormat, takut akan Tuhan. Bukan Tuhan itu menakutkan seperti hantu, tapi Tuhan itu jangan sampai dibuat sakit hati, jangan dibuat sedih. Dia itu Bapak kita, Dia itu kekasih hati kita. Amin. Senang no. Wah, nanti senang ya saudara. Stop ya. Bukan gak ada masalah loh ya. Masalah boleh banyak, tapi di situ Tuhan menyatakan kuasa. Amin. Ya, besok kita akan masuk dalam ibadah raya khusus Rabu Agung di tempat ini. Ada perjamuan Tuhan, ada firman yang akan memberkati kita dengan luar biasa. Itu Bapak Gembala akan siap ngajar kita. Amin. Ya, baik, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ada tambahan, monggo. Tidak ada, mari tutup Pak. Saya kembalikan karena saya harus bertugas di belakang sana. Yuk kita bersama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Saudaraku diberkati Tuhan dengan limpah dan dipersiapkan menjadi murid-murid yang semakin kokoh iman, menjadi tiang penopang dalam rumah tangga, menjadi berkat bagi keluarga dan teman-temanmu sebagai garam dan terang yang menyatakan kemuliaan Tuhan kemanapun engkau ada. Pulanglah dengan penuh sukacita. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.